Nah, tadi saya mengambilkan Anda beberapa buku. Ini adalah beberapa buku yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda lihat untuk untuk mencari, mempelajari lebih lanjut mengenai pendekatan di dalam penelitian hukum. Nah, kalau PPT yang saya buat ini, saya ambilnya dari bukunya Juni Ibrahim, judulnya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Nah, tapi ada buku lain yang menurut saya itu lebih gampang untuk dimengerti dari beberapa buku. Yang pertama, kelihatan, oke. Yang pertama saya memakai buku ini sebagai buku rujukan. Nah, karena kita sedang melakukannya penelitian hukum, maka pilihlah penulis. Ini yang saya cuma membawa yang bahasa Indonesia ya. Ada buku-buku lain yang bahasa asing, tapi ya bahasa Indonesia aja ada. Anda bisa pakai ini aja. Nah, saya pakai buku ini untuk sebagai rujukan utama dalam penelitian hukum. Sampulnya bisa jadi berubah ya, saya nggak cek lagi edisi yang paling baru. Judulnya Penelitian Hukum, sebuah pengantar, pengarangnya Peter Mahmud Marzuki. Kalau yang lama judulnya, yang lama sampulnya kayak gini, kemudian yang lebih baru sampulnya ini. Nah, terus ada buku yang ini yang PPT-nya saya buat sudah itu saya nggak bikin, saya nggak ada di rumah, ada di kampus. Nah, terus yang kedua, di buku ini juga ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum. Sorry, ini sumber-sumber hukum, tapi ada satu bab yang berbicara mengenai penelitian hukum. Karena Anda punya bukunya, mestinya dulu dipakai di PHI, Anda bisa baca ulang, ada satu bab di sini. Ini juga dulu bukunya dipakai di PHI, kalau mungkin Anda masih punya ya mestinya, ada bab yang ngomong soal penelitian hukum di sini. Ini bisa Anda baca juga. Tapi kalau yang paling praktis untuk memahami mengenai pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yang akan kita pakai, rujukan utama saya adalah buku ini. Nah, Anda perlu tahu bahwa penelitian hukum yang saya maksudkan di sini itu kita meneliti tentang norma, gitu kan? Kita meneliti tentang kaidah. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mengambil bahan sebagai rujukan, carilah penulis yang punya pendapat yang seperti itu. Karena tidak semua penulis punya pendapat yang seperti itu. Tidak semua penulis beranggapan bahwa penelitian hukum merupakan semata-mata penelitian tentang norma, yang diteliti itu kaidah gitu. Tapi juga hal lain seperti tadi manusia itu gitu. Nah, oleh karena itu, carilah penulis yang mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum itu merupakan penelitian tentang norma. Nah, buku-bukunya antara lain yang saya tunjukkan gitu. Nah, kemudian terkait dengan jumlah pustaka, ini juga kemarin kan dikritik oleh Bu Christine di salah satu ujian proposal kalau Anda ikuti. Nah, untuk pustaka kan kita memang memberikan batas minimal jumlah pustaka yang harus dirujuk. Nah, jangan itu mengambil banyak buku mengenai metode penelitian supaya jumlah pustakanya cukup gitu. Nggak perlu karena itu nggak diperlukan. Gitu. Jumlah pustakanya itu harus banyak di mana? Di yang terkait dengan substansi yang ditulis. Jadi secara praktis dia ada di mana? Di latar belakang masalah. Rujukan paling banyak itu harus ada di latar belakang masalah. Kalau Anda rujukannya 10 gitu, ya yang 8 itu di latar belakang masalah dong. Gitu. Yang 2 bolehlah gitu, Anda taruh nanti di pas nulis metode penelitian gitu, Anda tulis yang 2 boleh. Gitu. Tapi atau metode penelitian 1 aja juga cukup. Gitu. Tapi yang lain tuh letaknya di mana? Di latar belakang masalah. Nah, sebelum kita sampai ke rujukan apa yang bisa diambil, nanti akan terjawab ketika kita bicara tentang pendekatan. Nah, beberapa hal di sini akan saya lewati karena mestinya Anda juga pernah lihat, pernah baca waktu di B3H. Nah, menurut Juni Ibrahim, pendekatan yang pasti digunakan itu pendekatan perundang-undangan. Nah, ini adalah macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Nah, sebenarnya kata normatif ini nggak perlu, karena namanya penelitian hukum, ya pasti normatif, ya pasti yang diteliti soal norma. Gitu. Jadi, melekatkan kata normatif ini sebenarnya redundancy, pengulangan, gitu, karena sudah terkandung maknanya di dalam penelitian hukum itu sendiri.
Nah, ada 7 pendekatan yang dia tuliskan di sini. Tetapi kita akan meringkasnya menjadi 5 saja. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, kemudian pendekatan perbandingan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apa toh beda masing-masing pendekatan? Nah, kita akan lihat secara sekilas untuk mengingatkan Anda, sambil Anda pilih kira-kira nanti dalam skripsi saya mau pakai pendekatan apa. Karena sekarang nih posisinya kan Anda sudah nulis latar belakang masalah. Berarti Anda kan sudah punya gambaran, mau nulis apa sih, sudah punya bayangan. Nah, sambil kita mereview masing-masing pendekatan, silahkan sambil dicatat. Nantinya pendekatan yang saya pakai apa. Nah, secara praktis, nanti yang ditulis di skripsi, yang ditulis di proposal, itu bukan cuma saya menggunakan pendekatan A, B, C, D, gitu. Bukan kayak gitu. Tapi Anda harus menerangkan kenapa saya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kenapa saya menggunakan pendekatan konseptual misalnya. Contoh, dalam proposal saya, dalam penelitian ini saya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena saya menganalisis mengenai hubungan pengaturan mengenai hal yang Anda tulis, misalnya mengenai ketenagakerjaan atau mengenai upah, misalnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang apa. Jadi itu kenapa pendekatan perundang-undangan Anda pakai. Karena saya akan menulis mengenai itikat baik yang dikenal di dalam hukum perdata. Saya melihatnya di dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya akan melihatnya juga itikat baik yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang terkait dengan haki, semua undang-undang terkait dengan haki yang menyebutkan tentang itikat baik, dan saya akan melihat pengaturan di dalam misalnya undang-undang terkait dengan pasar modal untuk melihat apakah ada pemaknaan apakah makna itikat baik itu sama. Atau saya menggunakan pendekatan perundang-undangan karena saya ingin menganalisis pengertian mengenai badan usaha. Badan usaha diartikan sebagai bla 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 di dalam KUHD. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pemaknaan sendiri. Lalu dilihat lagi di undang-undang yang lain itu juga ada pemaknaan mengenai badan usaha. Yang disebut badan usaha adalah dan seterusnya. Jadi Anda pakai pendekatan perundang-undangan gitu misalnya. Nah, kemudian selain itu saya juga menggunakan pendekatan konseptual. Karena di dalam penelitian ini saya hendak mencari apakah makna dari konsep makna dari konsep yang ada di Anda tadi Wattpad tadi, karya tulis lainnya. Saya hendak menerangkan atau saya hendak mencari pengertian yang komprehensif mengenai yang dimaksud dengan karya tulis lainnya di dalam pasal 40 ayat 1 huruf apa Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, selain kedua pendekatan itu, saya juga akan menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Kenapa? Karena di dalam penelitian ini saya akan merujuk pada bagaimana peraturan di Australia misalnya mengenai karya tulis lainnya. Karena saya melihat membandingkan dengan pengaturan di Amerika misalnya mengenai yang dimaksud dengan karya tulis lainnya. Nah, ini saya menggunakan pendekatan perbandingan. Setelah ini saya akan mengulang pendekatan perbandingan berbeda dengan penelitian perbandingan ya. Nah, itu berarti dalam satu proposal Anda menggunakan 3 pendekatan. Dalam satu penelitian Anda menggunakan 3 pendekatan. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Semakin Anda menggunakan ini banyak pendekatan yang mungkin digunakan dalam penelitian Anda, nanti analisisnya bisa semakin komprehensif, analisisnya bisa semakin mendalam. Gitu. Nah, saya menggunakan selain ketiga pendekatan tersebut, saya juga melengkapinya dengan pendekatan kasus. Karena saya melihat kasus dalam kasus tertentu yang terkait dengan perlindungan hak cipta untuk karya tulis dalam rangka melihat pendapat hakim mengenai
karya tulis lainnya. Bagaimana hakim menerangkan mengenai karya tulis lainnya? Anda pakai pendekatan kasus. Kenapa? Karena Anda lihat hasil decidendi yang dibuat oleh hakim. Hakim mana? Hakim Indonesia bisa. Hakim luar juga bisa. Ketika yang dipakai itu hakim luar, Anda sekaligus berarti Anda sudah memakai pendekatan perbandingan juga. Selain pendekatan kasus. Gitu. Oke. Jelas sampai di sini? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini pendekatan perundang-undangan. Untuk pakai pendekatan perundang-undangan, tentu saja Anda harus ingat prinsip-prinsip yang pernah Anda pelajari dulu. Ketika kita belajar di PHI pertama kali mengenai sumber-sumber hukum, salah satunya adalah undang-undang. Nah, Anda harus ingat bahwa apa? Undang-undang itu tidak berdiri terpisah-pisah. Dia itu sebenarnya satu norma yang saling terkait. Karena apa? Karena sebenarnya ini membentuk satu sistem sehingga normanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian Anda harus ingat juga bahwa dikenal yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, ketika Anda memakai itu, maka sekaligus di dalamnya nanti Anda akan menganalisis yang mana yang mau dipakai. Kalau ada aturan yang sama mengenai sesuatu hal, kemudian yang mana yang dipakai? Anda cek misalnya terkait dengan apa ya? Nah, barusan saya lihat misalnya terkait dengan penentuan kelas jabatan. Oh, menteri bikin peraturan menteri. Menteri apa Pendayagunaan Aparatur Negara dan itu reformasi birokrasi, dia bikin peraturan menteri. Ternyata ada lembaga yang juga bikin. Terus yang mana aturan yang dipakai? Aturan yang dibuat oleh lembaga itu atau aturan yang dibuat oleh menteri? Gitu. Nah, Anda lakukan analisis yang mana tuh sebenarnya siapa tuh yang punya kewenangan, siapa tuh yang ditugaskan oleh negara ini dalam hal ini presiden lewat menteri gitu untuk mengatur tentang aparatur negara. Siapa tuh yang diberikan kewenangan itu gitu. Nah, itu berarti Anda melakukan analisis. Contoh yang sederhana yang selalu kalau Anda ambil kelas saya ya, belum tentu Anda ambil kelas saya. Yang selalu saya pakai di kelas saya ketika belajar hukum perdata, kalau kita pas belajar hukum perdata, penentuan batas usia anak. Anda cek di KUH Perdata punya 21 tahun, di Undang-Undang Perlindungan Anak punya 18 tahun. Anda nanti cek lagi ada di Undang-Undang KDRT dia ada sendiri. Kemudian penghapusan kekerasan untuk penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak dia punya sendiri lagi. Di KUH Pidana dia punya sendiri lagi. Kemudian di Undang-Undang Perkawinan dia punya sendiri lagi. Jadi berapa dong batas usia anak itu sebenarnya? Nah, menggunakan ini, kalau penelitian Anda menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, itu contohnya Anda harus melakukan analisis yang mana yang dipakai. Anda harus memutuskan yang mana yang dipakai. Aturan yang mana yang dipakai sehingga maknanya menjadi seperti apa. Ini apa kalau Anda pakai pendekatan perundang-undangan. Dan pendekatan perundang-undangan ini sepertinya pasti dipakai ya. Terus yang kedua pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual itu digunakan kalau apa? Belum ada ketentuan yang jelas tentang sesuatu hal. Jadi Anda hendak melihat konsep tertentu. Yang dilihat adalah konsep tertentu. Misalnya yang mau dilihat konsep tentang apa? Melanggar hak pribadi. Lah apa toh melanggar hak pribadinya itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya nih tadi yang saya contohkan yang buat tadi itu konseptual. Apa toh yang dimaksudkan dengan kriteria dari apa tadi? Apa ya Nuan? Kriteria dari karya tulis lainnya. Nah, itu berarti Anda akan membangun konsepnya dari karya tulis lainnya itu maksudnya apa sih? Atau ada mahasiswa yang menulis mengenai perlindungan merek 3 dimensi. Nah, merek 3 dimensi itu yang kayak apa atau sebenarnya? Batasan-batasan merek 3 dimensi itu yang seperti apa sih?
Dia pakai pendekatan perundang-undangan, nggak ketemu kan, gitu. Kemudian dia pakai pendekatan konseptual. Apa tuh yang dimaksudkan dengan merek tiga dimensi? Apa sih yang dimaksud dengan apa namanya barang yang dimaksud dengan tiga dimensi itu yang seperti apa sih? Gitu. Itu dia menggunakan pendekatan konseptual. Kemudian ini ada pendekatan analytical itu sama, menurut saya itu sama aja dengan pendekatan konseptual. Kemudian ada pendekatan perbandingan. Nah, kalau tadi contohnya masih merek tiga dimensi, kemudian dia lihat di negara lain mengatur merek tiga dimensi itu seperti apa sih? Jadi dia menggunakan pendekatan perbandingan. Jadi intinya di pendekatan perbandingan adalah Anda membandingkan satu pengaturan tertentu di Indonesia dengan di negara lain. Contohnya, Anda hanya membandingkan mengenai bagaimana pengertian merek tiga dimensi, bagaimana pembatasan tentang merek tiga dimensi, bagaimana hal-hal yang tidak dapat dilindungi dengan merek tiga dimensi. Pokoknya cuma yang terkait dengan merek tiga dimensi saja. Anda membandingkan Indonesia dengan misalnya di Australia, misalnya di Uni Eropa. Jadi ada satu hal tertentu yang Anda bandingkan dengan negara lain. Itu Anda menggunakan pendekatan perbandingan. Nah, ini tadi yang saya minta diingatkan, saya ingat sendiri. Ini pendekatan perbandingan ini berbeda dengan penelitian perbandingan. Jangan salah. Diingat-ingat. Pendekatan perbandingan, comparative approach, ini berbeda dengan penelitian perbandingan. Kalau pendekatan perbandingan, tadi yang saya katakan, Anda hanya membandingkan satu hal tertentu di Indonesia dengan di negara lain. Tapi kalau penelitian perbandingan, Anda membandingkan satu sistem tertentu di Indonesia dengan di negara lain. Nah, itu penelitian perbandingan. Jadi Anda membandingkan secara utuh bagaimana negara Indonesia mengatur mengenai ini, bagaimana negara lain mengatur mengenai ini, dibandingkan secara utuh. Itu penelitian perbandingan. Nah, sepertinya ini tidak ada yang melakukan penelitian perbandingan, jadi kita nggak bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada pendekatan historis, itu kalau lihat sejarah lahirnya seperti apa, munculnya seperti apa, bedanya seperti apa. Nah, kayaknya suka nggak ada yang bikin historis, kemudian filsafat kita nggak lihat ke sana, kemudian yang terakhir, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kasus atau case approach. Nah, untuk pendekatan kasus ini bertujuan untuk apa? Mempelajari norma-norma, mempelajari apa? Kaidah yang dipakai oleh siapa sih? Karena kita ngomong kasus berarti yang dipakai oleh hakim. Bagaimana hakim itu merumuskan sesuatu hal tertentu. Apa pendapatnya dia? Nah, ini yang dilihat. Sehingga dalam pendekatan kasus ini, nantinya yang Anda lihat adalah rasio dividendi. Anda nggak lihat keputusannya, tapi Anda lihatnya di bagian rasio dividendi. Anda lihatnya di bagian pertimbangan hakim. Ya, harus diakui banyak hakim di Indonesia itu tidak banyak menuliskan argumentasi di dalam bagian pertimbangannya, bagian rasio dividendi. Nah, tapi kalau Anda memakai pendekatan perbandingan juga dan pendekatan kasus sekaligus, Anda lihat putusan di negara lain, di bagian pertimbangannya itu dia memuat banyak uraian yang berisi tentang pendapat hakim. Kalau contoh yang paling gampang di Indonesia, ya Anda lihat putusan MK. Di bagian pertimbangan di rasio dividendi itu memuat banyak pemikiran hakim mengenai sesuatu hal tertentu. Nah, dengan demikian, di dalam pendekatan kasus ini, kalau Anda memakai kasus ini, Anda bisa memakai banyak kasus untuk memperhatikan apa? Rasio dividendinya, hakimnya bilang apa. Nah, yang harus Anda ketahui, harus Anda ingat, pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Ini yang lalu saya juga sudah sampaikan. Saya ingatkan lagi. Pendekatan kasus ini berbeda dengan studi kasus. Kalau pendekatan kasus, Anda mempelajari satu kasus tertentu, Anda lihat pendapat hakimnya itu apa. Anda lihat rasio dividendi yang dipakai hakim untuk sampai keputusannya.
Anda lihat kalau hakim bilang misalnya ada persamaan pada pokoknya antara merek A sama merek B gitu. Merek B ini memiliki persamaan pokoknya dengan merek A. Itu bunyi amarnya. Lalu Anda lihat kok bisa sih? Apa tuh yang jadi pemikiran hakim sehingga hakim mengatakan merek B ini punya persamaan pada pokoknya dengan merek A? Anda lari ke rasio desidendi. Anda lihat di sana apa argumentasi yang dibangun oleh hakim sehingga mengatakan merek B itu sama dengan merek A. Lalu Anda ambil rasio desidendi itu, Anda taruh deskripsi Anda untuk mengatakan ternyata salah satu faktor untuk mempertimbangkan ada persamaan pada pokoknya adalah ini loh. Atau Anda bisa menulis di catatan kaki, ternyata untuk melihat persamaan pada pokoknya dilihat juga apakah persamaan itu memiliki kesan secara keseluruhan atau tidak. Jadi kesan secara keseluruhannya sama atau tidak. Nah, Anda menemukan itu di putusan 1, putusan 2, putusan 3, sampai putusan 10. Semua bisa Anda masukkan. Tulis saja di catatan kaki. Salah satu faktor untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, itu adalah melihat pada kesan keseluruhannya. Hal ini diterapkan dalam berbagai putusan. Nah, kemudian Anda tulis di catatan kaki putusannya apa saja. Nah, ini memperkuat apa? Memperkuat pendapat Anda. Gini loh caranya untuk menulis persamaan pada pokoknya. Gini loh caranya untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya. Nah, itu Anda lihat di mana? Di itu, putusan pengadilan. Di bagian apa? Rasio desidendi. Nah, yang dilihat apa ini tadi? Yang digunakan apa ini tadi? Pendekatan kasus. Anda bukan melakukan studi kasus. Ini minggu lalu sudah kita bahas, ya kan? Kalau studi kasus berarti Anda menstudi kasus tertentu. Ada satu kasus, lalu kasusnya dipelajari, distudi. Itu yang dilakukan oleh siapa itu yang menulis tentang Gebrek Onsu. Itu berarti dia menstudi kasus tertentu. Kalau menstudi kasus tertentu, berarti Anda bisa bilang, oh putusannya tepat. Tapi saya nggak setuju argumentasinya. Kalau saya tulis, menurut saya argumentasinya harusnya begini. Atau saya bisa bilang, oh putusannya menurut saya nggak tepat. Kenapa? Karena ini nggak dipertimbangkan. Harusnya mempertimbangkan ini. Itu yang ditulis. Putusannya ini keliru. Kenapa? Harusnya ini ditolak saja. Bukan merupakan kasus. Nggak ada kasus sebenarnya. Karena begini-begini. Nggak jelas nih sejak awal nih. Gitu. Harusnya seperti ini. Itu yang Anda tulis. Gitu. Nah, itu kalau menstudi kasus. Jadi kasus tertentu, kasusnya itu Anda analisis. Kasusnya itu Anda telaah. Itu kalau studi kasus. Kalau pendekatan kasus bukan seperti itu. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Punya gambaran tentang pendekatan yang akan Anda pakai? Cukup jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, dengan demikian berarti tidak ada lagi pertanyaan yang menanyakan apakah kasusnya 1 apa 2 ya Bu? Saya perlu memasukkan 1 apa 2 ya Bu? Lalu undang-undangnya apakah cukup 1 saja ya Bu? Gitu. Nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu. Karena apa? Karena pertanyaan itu nggak relevan kan? Kenapa? Karena kalau kita tadi lihat pendekatan-pendekatan yang dipakai, undang-undang itu satu sistem. Anda mempelajari tentang satu hal tertentu, bisa jadi Anda pakai 10 undang-undang. Undang-undang itu satu sistem, toh Anda cuma mau lihat satu hal, tapi ternyata satu hal itu diatur di sana, diatur di sana, diatur di sana. Jadi Anda lihatnya satu, tapi ternyata itu peraturannya tersebar di macam-macam. Jadi Anda harus lihat berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Anda cuma mau meneliti mengenai pengakuan konstitusi terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Tapi peraturan tentang itu kan nggak cuma di satu undang-undang. Anda harus lihat berbagai macam peraturan perundang-undangan, nggak cuma satu undang-undang. Anda lihat berbagai macam peraturan perundang-undangan. Jadi nggak relevan kalau ditanyanya pertanyaannya adalah apakah cukup pakai satu undang-undang atau nggak satu undang-undang. Nah, nggak relevan juga kalau pertanyaannya jadi
kasusnya saya masukkan satu saja nggak apa-apa, Bu. Ya tergantung toh. Tergantung pada apa? Kebutuhan dari penulisan penelitiannya nanti seperti apa. Kalau Anda baru ketemu satu misalnya yang menjelaskan mengenai konsep tertentu yang Anda cari, ya tidak apa-apa masukin itu dulu. Tapi nanti ketika Anda melanjutkan penelitian Anda dan kemudian Anda menemukan putusan yang lain yang berbicara hal yang sama, ya tidak apa-apa dimasukin. Saya pernah punya mahasiswa, udah lulus berarti kakak angkatan Anda, dia nulis skripsi yang dia tulis itu tentang pengaturan mengenai merek 3 dimensi. Jadi harusnya seperti apa merek 3 dimensi itu diatur. Dia pakai putusannya itu banyak sekali. Kebetulan anaknya itu memang rajin, jadi ketika ini namanya anak, dia bimbingan, lalu anak ini ditambahin lagi ininya, ini coba kamu cari, ada nggak putusan yang ngomongnya kayak gini, gitu. Terus dia cari, gitu. Terus ketemu. Ternyata nggak cuma satu putusan yang ngomongnya gitu, ya dimasukin semua. Jadi dia pakai putusannya sudah banyak sekali. Kenapa? Karena argumen yang ratio decidendi, itu berarti argumentasinya hakim, itu banyak yang mirip-mirip serupa dan dia ketemu, ya semuanya dia masukkan. Ini sama juga di sini, sama juga di sini, dan seterusnya. Jadi nggak relevan, mau satu putusan, mau dua putusan itu ditanyakan. Karena ya bisa berapapun tergantung pada kebutuhan Anda masing-masing. Gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum. Nah, kalau mau cari, dan terus tahunya di mana, dapatnya di mana, menggunakan pendekatan itu kan caranya, metodenya gitu. Pakai pendekatan yang namanya itu. Tapi untuk pakai pendekatan itu berarti kan harus ada barangnya. Kalau pendekatan perundang-undangan, Anda carinya di mana? Ya di undang-undang. Ya toh, Anda tahu cara cari undang-undang. Kalau pendekatan kasus, Anda carinya di mana barangnya? Ya di putusan. Putusan di mana? Ya tergantung Anda butuhnya putusan dari mana. Putusan dari MK kah? Putusan MA kah? Anda cari. Kalau putusan dari luar negeri, Anda carinya di mana? Ya cari di tempat Anda bisa menemukan. Ada beberapa website yang dipakai. Kayaknya saya pernah share juga di WA Group. Kalau yang terkait dengan haki, ada di webnya Waipu. Kemudian ada juga di Ausli misalnya. Terus Anda bisa cari pakai mesin pencari juga mengenai dari mana Anda bisa dapatkan putusan tertentu yang terkait. Kalau Anda pakai pendekatan konseptual misalnya, Anda mau menjelaskan tentang hal tertentu, Anda bisa dapat dari mana? Nah, Anda bisa dapat dari rasio decidendinya hakim, Anda bisa dapat dari buku-buku, Anda bisa dapat dari jurnal, dan beruntungnya Anda sejak tahun 2016 atau 2017, ada kewajiban jurnal itu harus terbit secara online. Sehingga ini memudahkan Anda kan untuk cari, apalagi di masa pandemi seperti ini, Anda kesempatan untuk jalan-jalan, beli buku ke perpustakaan itu kan rendah. Nah, tapi Anda punya kesempatan untuk cari jurnal itu dengan lebih mudah juga, gitu, karena semuanya serba online. Nah, saran saya kalau cari jurnal, carilah kalau jurnal Indonesia, carilah dari jurnal yang terakreditasi setidaknya Sinta 1, 2, 3, atau 4 lah. Gitu. Jangan yang terlalu rendah. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya yang dilihat adalah substansinya, pendapatnya. Walaupun yang dilihat itu sebenarnya substansinya atau pendapatnya. Tapi kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, kalau ketemunya itu ya nggak apa-apa. Yang jelas di situ Anda bisa cari untuk menggunakan pendekatan itu, kemudian Anda konsepnya dari mana, pendapatnya siapa, itu Anda bisa bersumber dari itu tadi, dari buku-buku hukum. Nah, kalau di sumber-sumber hukum kita kenal yang namanya doktrin. Nah, Anda bisa juga lihat di kalau Anda memerlukan, Anda bisa juga lihat tadi putusan udah ya, terus doktrin, kemudian peraturan perundang-undangan, lalu Anda bisa lihat di kebiasaan kalau itu memang terkait dengan kebiasaan. Nah, atau bisa juga Anda lihat di perjanjian internasional jika perlu. Itu sumber-sumber yang bisa Anda pakai. Nah, kalau tadi tidak ada pertanyaan, kemudian Anda sudah jelas, berarti Anda sudah punya gambaran, punya bayangan mengenai yang mana yang mesti saya pilih untuk
atau yang mana yang mesti saya gunakan di dalam proposal saya. Nah, setelah ini tolong langsung diperbaiki. Silakan langsung diperbaiki. Nah, kalau terkait dengan ini nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ada satu bab lagi itu di bawahnya, yaitu apa? Sistematika. Tinggal sistematika, yaitu. Nah, sistematika itu berisi mengenai itu tugas pertama yang saya kasih kalau nanti Anda jadi anak bimbing saya. Sistematika itu sebenarnya semacam outline. Nanti itu Anda mau nulis apa? Bab 1 pasti pendahuluan, deskripsinya itu loh. Bab 1 pasti pendahuluan. Bab 2-nya Anda menulis apa? Bab 3-nya Anda menulis apa? Nah, kemarin kalau saya nggak salah ingat, saya pernah kasih contoh outline di Anda kah? Kalau belum, nanti saya kasih. Sudah atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya, nanti saya kirimkan ya. Nah, jadi di sistematika itu sebenarnya usulan Anda mengenai nanti itu isinya apa. Nah, kalau Anda baca buku pedoman skripsi, sudah pada punya kah? Sempat beli nggak ya? Kan Anda udah. Sudah, Bu. Atau dikirim Sudah, online, Bu. nah, sudah ya. Nah, kalau Anda baca di pedoman skripsi itu, nah, itu ada 2. Jadi ada, bentar ya, ada karena anak saya punya anaknya di luar, bentar ya. Nah, kalau Anda baca di pedoman skripsi itu ada 2 model yang diakomodir di dalam pedoman itu. Model yang pertama itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu isinya tinjauan pustaka, kemudian bab 3 itu hasil dan pembahasan. Nah, saya tidak menggunakan model yang itu. Jadi model yang itu saya nggak pakai. Jadi semua anak bimbing saya, terutama yang tahun-tahun terakhir ini, itu saya nggak pakai model yang itu. Kenapa? Itu modelnya lebih gampang, itu diterapkan untuk penelitian sosial, itu lebih cocok. Nah, menurut saya nggak cocok untuk penelitian hukum. Jadi saya pakai model yang kedua di pedoman itu. Saya nggak hafal yang satu yang mana, yang dua yang mana, gitu. Pokoknya saya pakai model yang satunya, yaitu langsung pembapannya itu berdasarkan pada substansi yang Anda tulis. Jadi pembapannya itu berdasarkan langsung jawaban atas yang Anda tulis. Gampangnya gini, Anda punya 2 isu, maka bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu akan membahas jawaban atas isu yang pertama, bab 3 akan menjawab isu yang kedua. Jadi langsung, sehingga pembaca ini juga bacanya enak. Dia akan bacanya, oh kamu mau nulis apa sih? 1, rumusan masalahnya ini. 2, rumusan masalahnya ini. 1, mau lihat apakah jargon ini merupakan objek perlindungan hak cipta. Terus yang kedua, yang mau dilihat adalah apakah implikasi dari jargon bukan merupakan objek perlindungan hak cipta. Jadi bab 2 dia akan ngomong soal apa? Dia akan ngomong soal jargon itu bukan merupakan objek perlindungan hak cipta. Yang bab 3-nya dia ngomong soal implikasi. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang nggak suka memisahkannya dalam bab karena menurut dia itu masih saling nyambung. Ya nggak apa-apa, nanti babnya cuma 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu langsung terkait dengan perlindungan jargon dalam hak cipta, atau jargon bukan merupakan objek perlindungan hak cipta, itu langsung judulnya itu. Terus bab 3 langsung penutup. Di bab 2 itu nanti dibagi menjadi sub bab A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi jumlah babnya antara satu orang dengan orang yang lain itu nanti bisa jadi berbeda. Akan tergantung pada kalian membreakdownnya seperti apa. Nah, kemarin ada yang nonton siapa Davin. Nah, Davin sudah memperbaiki outline-nya. Nah, outline-nya Davin, coba nanti saya tanya, bolehkah dia itu di-share outline yang dia buat gitu. Jadi apa namanya? Itu yang dimaksudkan di dalam sistematika. Gitu ya. Nah, terus bagian paling akhir ini seringkali diremehkan tapi sebenarnya penting, yaitu daftar pustaka. Nah, yang kita anut itu, yang ditulis di daftar pustaka itu hanya bacaan yang dirujuk. Dengan demikian, daftar pustaka itu harus bisa dicari di footnote. Jadi yang dirujuk, kalau Anda merujuk kan Anda tulis di footnote, ya kan?
rujukannya dari mana. Nah, yang di footnote itu dia yang muncul di daftar pustaka. Jadi kalau cuma Anda baca saja, saya baca banyak hal ya, saya tahu. Kalau mau nulis itu pasti bacanya banyak hal. Lebih banyak yang dibaca daripada yang akan dikutip gitu. Ya memang begitulah proses penelitian gitu. Makanya penelitian skripsi nanti terus dianggap Anda punya kelebihan di bidang itu. Kenapa? Karena Anda tuh banyak baca tentang itu jadian gitu kan. Nah, tapi nggak semua ditulis di daftar pustaka. Yang ditulis hanya yang Anda kutip. Gitu. Itu yang harus Anda ingat. Terus ingat juga cara penulisannya ya. Urutkan berdasarkan abjad, dibalik nama belakang jadi yang depan. Jadi dibalik dulu nama belakang jadi yang depan, setelah itu baru diurutkan menurut abjad. Ditulis tanpa nomor. Nah, itu tolong hal sepele, tapi tolong diperhatikan. Saya pernah menguji mahasiswa itu nulis daftar pustaka pakai 1 apa, 2 apa, 3 apa, gitu. Itu salah nulisnya, udah jelas salah. Jadi, hal sepele tolong diperhatikan. Gitu ya. Nah, terus, ini kemarin catatan ini muncul di ujian proposal terakhir kemarin. Kalau cari rujukan, carilah buku atau jurnal yang spesifik tentang sesuatu yang dibahas. Mau nulis tentang kebebasan berkontrak, cari toh buku yang tentang kebebasan berkontrak. Jangan pakai buku PHI yang di dalamnya memuat hukum perdata selembar 2 lembar gitu. Cuman memuat di sana asas dalam perjanjian gitu. Ya, 1 kebebasan berkontrak, lalu itu dipakai rujukan gitu. Kenapa? Karena rujukannya itu jadi tidak terasa kuat, tidak terasa menguatkan argumentasi yang mau dibangun gitu. Karena apa? Dia dari buku yang masih bersifat pengantar, padahal Anda ini sudah bukan di pengantar, Anda sudah di sini. Ini masih levelnya masih dasar. Anda sudah di sini. Jadi carilah buku yang memang ngomong tentang kebebasan berkontrak. Carilah jurnal yang memang ngomong kebebasan berkontrak. Kalau misalnya kebebasan berkontrak yang jadi topik Anda. Oke, jelas? Jelas? Ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bicarakan mengenai hal teknis terkait dengan penjadwalan. Nah, saya tahu kemarin, saya sadar diri, kemarin saya ingkar janji minggu lalu pas libur nasional itu, kan saya menjanjikan mengirim ke Anda, tapi saya nggak kirim gitu, terus kita baru ketemu hari ini. Gitu. Nah, oleh karena itu berarti kan saya utang 1 minggu gitu kan. Nah, oleh karenanya saya bertanya kepada Anda, karena ini di hari Jumat, besok Sabtu Minggu, nah apakah Anda terbiasa Sabtu Minggu itu, kalau kuliah itu dianggap kayak kerja, gitu, Sabtu Minggu itu liburan, gitu toh, gitu atau enggak? Kalau tidak, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda setuju dengan saran saya, setelah ini Anda langsung perbaiki? Berarti perbaiki itu terkait dengan manfaat, terus pendekatan, lalu penulisan daftar pustaka. Kemudian setelah itu, besok Anda review sendiri yang sudah Anda susun di latar belakang masalah, isu, dan tujuan. Kemudian besok Anda review, hari Minggu Anda cek tata tulisnya. Pastikan tidak ada kesalahan ketik. Pastikan nggak ada kesalahan ketik. Pastikan penulisannya itu perwajahan, layoutingnya itu rapi. Kalau cuma 1 ya enggak usah dikasih nomor. Tapi kalau itu misalnya A latar belakang masalah, berarti B-nya itu rumusan masalah, C-nya itu tujuan, pastikan itu urut. Kemudian pastikan juga dia lurus, pakainya justify, kanan kiri seimbang. Jadi nggak menjorok ke kanan atau ke kiri, tapi kita pakainya seimbang. Nah, hari Minggu, jadi hari ini Anda gunakan untuk meneruskan, kemudian besok Anda gunakan untuk review dari awal sampai akhir, kemudian hari Minggu Anda gunakan untuk memeriksa terkait dengan catatan kaki, perwajahan, penulisan, pengetikan, nggak ada kesalahan dari hal-hal teknis seperti itu. Nah, kemudian hari Senin pagi silahkan di email ke saya. Nanti hari Senin jam 3 kita ketemu lagi untuk bimbingan. Untuk mengganti yang minggu lalu. Nah, kemudian nanti akan saya lihat
Nah, kemudian kalau ada revisi, bisa direvisi. Kalau sudah bisa maju ujian, kita bicarakan penjadwalan maju ujian. Gitu? Bagaimana? Bu, Bisa, Bu mau tanya, Senin itu yang diemailkan ke Ibu udah sampai daftar pustaka? Betul. Jadi sudah satu proposal utuh. Seperti kalau mau maju ujian. Kalau apa namanya? Jadi kalau dalam bayangan saya itu kemarin kan Anda sudah bikin sampai tujuan setidaknya sudah ada apa namanya arahan bimbingan terkait dengan itu. Nah hari ini kita yang separuhnya. Nah tugas Anda adalah sesuai dengan bimbingan hari ini. Nah setelah ini saya coba akan ini kadang-kadang convertnya lama, tapi setelah ini saya coba akan cepetan upload di hari ini sehingga Anda bisa ulang lagi kalau Anda nanti merasa perlu ulang. Nah, kemudian Anda perbaiki hari ini. Kemudian besok Anda review dari awal sampai akhir. Hari Minggu perbaiki perwajahannya, tata tulis, layout, dan seterusnya. Hari Senin Anda kirim ke saya, Senin sore kita bimbingan. Itu untuk mengganti yang lalu. Nah, terus nanti kita lihat kalau perlu perlu perbaikan-perbaikan tertentu misalnya. Nah, kalau perlu perbaikan-perbaikan lagi, nanti silahkan diperbaiki. Hari Rabu, kan kita harusnya bimbingan hari Rabu ya. Nah, hari Rabu kita akan ketemu lagi. Jadi, yang Senin itu untuk mengganti yang minggu lalu. Yang Jumat ini kan memang bimbingan minggu ini. Nah, yang Senin itu untuk menggantikan yang minggu lalu. Kemudian hari Rabu itu kan memang jatah bimbingan, jadwalnya bimbingan yang minggu depan. Nah, tapi saya harapkan nanti beberapa di antara Anda itu sudah bisa siap untuk maju ujian. Kalau ada perbaikan sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, bisa sambil diperbaiki karena untuk maju ujian tuh daftarnya itu harus 1 minggu sebelumnya. Nah, kemudian Anda harus sambil cari jadwal. Gitu. Jadi nanti biasanya kalau perbaikannya minor, nggak banyak, itu biasanya saya sudah oke, boleh maju sambil hubungi penguji untuk cari jadwal ujian proposalnya kapan, sambil yang minor itu diperbaiki. Nah, sambil Anda juga mengurus persyaratannya. Nggak banyak sih kalau ujian proposal, tapi kan tentu saja itu harus diurus. Gitu. Nah, itu bayangan saya penjadwalannya kalau Anda setuju. Nanti saya tulis di WA grup saja siapa yang hari Senin akan ini. Ini kan kecepatannya juga tergantung Anda selain tergantung saya. Jadi siapa yang hari Senin sudah akan bimbingan, nanti saya tulis daftarnya supaya saya bisa memperkirakan slot waktunya itu berarti berapa lama. Gitu ya. Ada lagi? Sintika tadi mau menyampaikan sesuatu? Bisa Bu tadi yang bimbingan hari Senin sama Rabu. Okay. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Lalu silahkan Anda masing-masing meneruskan pekerjaan sendiri-sendiri ya. Sampai jumpa. Oh iya, tolong isi presensi ya. Untuk Anda yang hadir hari ini, tolong isi presensinya di WA Group. Supaya saya bisa bisa tahu siapa yang hadir. Enggak. Oke. Bu. Ya. Bu. Iya. Ada yang mau nanya, teman saya ada yang mau nanya tapi bukan dari bimbingan Ibu. Gak apa-apa deh. Dia ikut ini ya. Malu. Gak apa-apa. Udah sekalian mendengarkan ya boleh. Siapakah? Ibu. Oh ya. Sandi ya Bu. Gimana Sandia? Bu mau nanya kalau tadi kan ada info dari Sherita, katanya kalau dosennya nggak ada kabar atau kira-kira nggak mampu kan boleh minta ganti ya Bu? Bentar. Ini recordnya saya matiin dulu aja ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibahas, saya akhiri pertemuan sore hari ini ya. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Saya usahakan ini untuk segera diupload. Tadi yang pertama keputus, semoga nggak hilang ya. Kalau yang kedua ada setengah bagian yang pertama. Pas saya ambil buku tadi loh. Ya, semoga nggak hilang. Oke, terima kasih ya. Selamat sore.
sore Bu. Makasih Bu. Makasih Bu, selamat sore. Makasih Bu. Sore Bu. Kalian boleh leave aja, saya akan tetap pakai room ini karena saya punya jadwal bimbingan 3:30 masih di room ini juga. Baik Bu. Makasih Bu. Iya. Terima kasih. Bu, makasih Bu.